Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pagi ini kita akan memaparkan sedikit tentang satu alat ukur, yaitu tentang galvanometer. Sebelumnya saya akan perkenalkan dengan kelompok saya. Yang pertama ada Sinta Nurmalasari dan saya sendiri, Tasya Nur Hanifah. Untuk pemaparan materi yang pertama yaitu pengenalan tentang apa itu galvanometer yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang apa itu galvanometer. Istilah galvanometer diambil penggunaan galvanometer yang pertama kali dilaporkan oleh Johann Schweitzer dari Universitas Halle di Nuremberg pada 8 September 1820. Andre Marie Ampere adalah seorang yang memberi kontribusi dalam mengembangkan galvanometer. Galvanometer pada umumnya dipakai untuk penunjuk analog arus arah, di mana arus yang diukur merupakan arus-arus kecil, misalnya yang diperoleh pada pengukuran fluks magnet. Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur arus beda potensial listrik yang relatif kecil. Galvanometer tidak dapat digunakan untuk mengukur kuat arus maupun beda potensial listrik yang relatif besar, karena komponen-komponen internalnya yang tidak mendukung. Dalam dunia kelistrikan, galvanometer sejenis dengan ammeter atau amperemeter, dan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur arus yang melalui suatu cabang. Kebanyakan galvanometer menggunakan prinsip momen yang berlaku pada kumparan di dalam medan magnet. Galvanometer akan menghasilkan perputaran jarum penunjuk sebagai hasil dari arus listrik yang mengalir melalui lilitannya. Adapun yang terdapat di dalam alat-alat galvanometer adalah yang pertama, papan skala. Papan skala berfungsi untuk membaca hasil pengukuran. Yang kedua, ada jarum penunjuk. Jarum penunjuk berfungsi untuk menunjuk skala di mana kuat arus yang terdapat di dalam kumparan. Yang ketiga, ada pegas. Yang keempat, ada magnet batang. Magnet batang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Yang kelima, ada inti besi. Dan yang terakhir, ada kumparan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Pemaparan selanjutnya yaitu tentang prinsip kerja galvanometer. Galvanometer pada umumnya dipakai untuk arus, tetapi dalam mengukur kuat arus listrik, galvanometer bekerja berdasarkan prinsip bahwa sebuah kumparan yang dialiri arus listrik dapat berputar ketika diletakkan dalam suatu daerah medan magnetik. Pada dasarnya, kumparan terdiri dari banyak lilitan kawat. Sebuah galvanometer yang digantungkan pada kumparan, kopel magnetik akan memutar kumparan seperti yang telah kita ketahui. Kumparan hanya dapat berputar maksimal seperempat putaran kedudukan kumparan tegak lurus terhadap medan magnet. Galvanometer bekerja berdasarkan gaya Lorentz, di mana
gerak partikel akan menyimpang searah dengan gaya Lorentz yang mempengaruhinya. Arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan dari gaya Lorentz akibat dari arus listrik. Dalam satu medan magnet, ibu jari menunjukkan arah gaya Lorentz. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah arus listrik. Untuk muatan positif, arah gerak searah dengan arah arus. Sedangkan untuk muatan negatif, arah gerak berlawanan dengan arah arus. Cara kerja galvanometer sama dengan motor listrik. Tapi karena galvanometer dilengkapi pegas, maka kumparannya tidak berputar. Karena muatan dalam magnet dapat berubah karena arus listrik yang mengalir di dalamnya. Galvanometer pada umumnya dipakai untuk arus arah, tetapi prinsipnya menggunakan konstruksi kumparan putar. Cara kerja galvanometer itu berputarnya kumparan karena munculnya dua gaya Lorentz sama besar tetapi berlawanan arah, yang bekerja pada dua sisi kumparan yang saling berhadapan. Kawat tembaga dililitkan pada inti besi lunak berbentuk silinder membentuk satu kumparan dan diletakkan di antara kutub-kutub sebuah magnet permanen. Arus listrik memasuki dan meninggalkan kumparan melalui pegas spiral yang terpasang di atas dan di bawah kumparan. Maka sisi kumparan yang dekat dengan kutub utara dan kutub selatan mengalami gaya Lorentz yang sama tetapi berlawanan arah, yang akan menyebabkan kumparan berputar. Putaran kumparan ditahan oleh kedua pegas spiral, sehingga kumparan hanya akan berputar dengan sudut tertentu. Putaran dari kumparan diteruskan oleh sebuah jarum untuk menunjuk pada skala tertentu. Angka yang ditunjukkan oleh skala menyatakan besar arus listrik yang diukur. Selanjutnya, teori galvanometer. Galvanometer selalu berorientasi sehingga letak kumparan selalu paralel dengan garis magnetik meridian lokal, yang tidak lain adalah komponen horizontal BH dari medan magnetik bumi. Saat arus mengaliri kumparan galvanometer, medan magnet lain tercipta dan posisinya tegak lurus dengan kumparan. Kekuatan medan magnetnya dirumuskan sebagai B mu0 N1/2R, di mana I adalah arus dalam satuan ampere, N adalah jumlah lilitan kumparan, dan R adalah jari-jari kumparan. Kedua medan magnet yang saling tegak lurus akan menghasilkan resultan secara vektor, dan jarum penunjuk akan menunjuk arah resultan kedua vektor tersebut dengan sudut θ sama dengan tan min 1 B/BH. Dengan kata lain, dari hukum tangan, B sama dengan BH tan θ, dengan kata lain, mu0 N1/2R sama dengan BH tan θ, atau I sama dengan 2R BH per mu0 N dikali tan θ, atau juga sama dengan I sama dengan K tan θ, di mana K disebut dengan faktor reduksi dari tangan galvanometer. Salah satu masalah dengan tangan galvanometer adalah resolusi degradasinya berada pada arus tinggi dan arus rendah. Resolusi maksimum didapatkan saat θ bernilai 45 derajat. Saat nilai θ dekat dengan 0 derajat atau 90 derajat, perubahan prosentase mengakibatkan jarum bergerak beberapa derajat. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya.
Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan tentang jenis-jenis galvanometer. Yang pertama, ada galvanometer balistik. Untuk mengukur fluksi magnet, digunakan galvanometer balistik. Di mana galvanometer ini bekerja menggunakan prinsip pemakaian selama 20-30 sekon dengan kepekaan tinggi. Pada pengukuran balistik ini, kumparan menerima suatu impuls arus sesaat, mengakibatkan kumparan berayun ke satu sisi dan kemudian kembali berhenti dengan gerakan berosilasi. Jika impuls arus berlangsung singkat, maka defleksi mula-mula dari posisi berhenti berbanding lurus dengan kuantitas pengosongan muatan listrik melalui kumparan. Nilai relatif impuls arus yang diukur dalam defleksi sudut mula-mula dari kumparan adalah Q sama dengan K theta, di mana Q sama dengan muatan listrik, K kepekaan galvanometer, dan theta defleksi sudut kumparan. Harga kepekaan galvanometer atau K dipengaruhi oleh redaman dan besarnya diperoleh secara eksperimental melalui pemeriksaan kalibrasi pada kondisi pemakaian yang nyata. Yang kedua, ada galvanometer suspensi. Pengukuran arus searah sebelumnya menggunakan galvanometer sistem gantungan yang merupakan pelopor instrumen kumparan putar. Sebagai dasar pada umumnya, instrumen penunjuk arus searah yang dipakai secara luas saat ini. Dengan beberapa penyempurnaan, galvanometer suspensi masih digunakan untuk pengukuran laboratorium sensitivitas tinggi tertentu. Jika keindahan instrumen bukan merupakan masalah dan probabilitas bukan menjadi prioritas, galvanometer suspensi adalah jenis alat ukur yang merupakan cikal bakal atau dasar dari alat-alat ukur arus searah yang menggunakan kumparan gerak atau moving coil. Bagi sebagian besar alat-alat ukur arus searah yang digunakan hingga saat ini, konstruksi dan prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Sebuah kumparan dari kawat halus digantungkan di dalam sebuah medan magnet permanen. Bila kumparan dialiri arus listrik, maka kumparan putar akan berputar di dalam medan magnet. Yang ketiga, ada galvanometer cermin. Peralatan pengukuran sangat sensitif sekali digunakan. Galvanometer cermin yang menggantikan cermin untuk pointer. Sebuah sinar cahaya yang dipantulkan dari cermin bertindak sebagai pointer. Tak lama tak bermasa. Instrumen seperti ini yang digunakan sebagai penerima untuk awal transatlantik sistem telegraf. Misalnya, sinar bergerak cahaya juga bisa digunakan untuk membuat catatan pada film fotografi bergerak, memproduksi grafik arus terhadap waktu. Dalam perangkat disebut osilograf. Pada galvanometer senar adalah jenis galvanometer cermin sangat sensitif, bahwa itu digunakan untuk membuat yang pertama elektrokardiogram dari aktivitas listrik jantung manusia. Galvanometer mirror ini diciptakan untuk mencapai sensitivitas yang jauh lebih tinggi. Tujuannya tentu agar arus yang paling kecil sekalipun tetap terdeteksi. Yang keempat, ada galvanometer astatik. Tidak seperti galvanometer kompas jarum, galvanometer astatik memiliki dua jarum magnetik sejajar satu nama lain, tetapi dengan kutub magnet terbalik. Perakitan jarum ditangguhkan oleh benang sutra dan tidak memiliki momen dipol magnetik bersih. Hal ini tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Jarum yang lebih rendah di dalam kumparan penginderaan saat ini dan dibelokkan oleh medan magnet yang diciptakan oleh arus yang lewat. Galvanometer astatik dikembangkan oleh Leopoldi Nobili pada tahun 1825. Untuk selanjutnya, ada cara pemeliharaan galvanometer atau cara merawat galvanometer.
Yang pertama, jangan menempatkan galvanometer di dalam medan magnet yang tinggi, karena galvanometer merupakan alat untuk mengukur arus listrik yang relatif kecil. Ketika ditempatkan di dalam medan magnet yang tinggi, akan mengakibatkan komponen-komponen pada galvanometer cepat rusak. Yang kedua, jika mengukur besaran listrik yang tidak diketahui, mulailah dengan jangkauan terbesar. Yang ketiga, dan pelarut. Yang keempat, pastikan kabel terpasang dengan benar. Karena jika ada kesalahan dalam pemasangan kabel, bisa jadi terjadi penyimpangan yang sangat bebas, mengakibatkan alatnya cepat rusak. Untuk pemaparan materi, semua telah disampaikan. Selanjutnya ada sedikit video tentang cara menggunakan galvanometer. Berikut adalah ilustrasi dari galvanometer. Galvanometer ini biasa digunakan untuk mengukur arus listrik yang sangat kecil dalam skala mikroampere. Pada kondisi tanpa arus listrik, jarum galvanometer akan berada tepat di tengah. Nilai 0, di sana terdapat angka yang menyatakan nilai arus listrik. Sebelah kanan adalah positif, sedangkan sebelah steker positif, dan warna hitam merupakan steker negatif. Baiklah, sekarang kita akan mempersiapkan baterai, kabel, dan resistor untuk mengetahui bagaimana galvanometer bekerja. Hubungkan kutub positif baterai dan steker positif dengan kabel merah, dan hubungkan kabel negatif baterai dan steker negatif dengan kabel hitam. Arus listrik akan mengalir dari kutub positif baterai menuju steker positif, kemudian arus listrik keluar dari steker negatif menuju kutub negatif baterai. Jarum galvanometer ternyata menyimpang ke arah kanan. Jika posisi baterai dibalik, arus listrik akan mengalir dari kutub positif baterai menuju steker negatif, kemudian arus listrik keluar dari steker positif menuju kutub negatif baterai. Sekarang jarum galvanometer menyimpang ke arah kiri. Berdasarkan data ini, kita bisa mengambil kesimpulan arah penyimpangan dari jarum galvanometer adalah sesuai dengan steker yang dimasuki oleh arus listrik. Arus listrik yang masuk ke dalam steker positif akan menyebabkan jarum galvanometer menyimpang ke arah kanan. Kita akan menggunakan konsep ini untuk menjelaskan hukum Lenz pada tutorial selanjutnya. Sampai saat itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Pada tutorial sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan ketika arus positif masuk ke terminal positif. Demikian sebaliknya, jarum galvanometer akan menyimpang ke kiri. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Temukan jawabannya pada tutorial kali ini. Secara umum, di dalam galvanometer, di sana terdapat magnet permanen, lilitan kawat atau kumparan, jarum,
bekas spiral, dan skala. Untuk mempermudah animasi, kita sederhanakan semua itu menjadi magnet dan sebuah lilitan. Di sekitar magnet terdapat medan magnet. Untuk dua kutub magnet yang saling berhadapan, garis medan magnetnya berupa garis lurus. Dalam kasus ini, dari kutub utara menuju kutub selatan. Kita dapat menyebutnya sebagai B. Selanjutnya, arus listrik mengalir dari terminal positif menuju kumparan hingga mencapai terminal negatif. Arus ini dapat diwakili oleh panah. Sebut saja sebagai I. Berdasarkan tutorial sebelumnya, kawat beralus menggunakan kaidah tangan kanan. Pada kawat di sebelah kanan, arah gayoresnya adalah ke bawah. Sedangkan kawat di sebelah kiri, arah gayoresnya adalah ke atas. Kedua kawat memiliki panjang yang sama dan dialiri oleh arus listrik yang sama, maka keduanya memiliki besar gaya Lorentz yang sama, namun berbeda tanda karena berbeda arah. Sehingga resultan gaya dalam arah vertikal sigma Fy sama dengan 0. Artinya, kumparan tidak akan bergerak translasi sama sekali. Meskipun demikian, garis tengah kumparan terhubung pada sebuah poros. Kedua gaya memiliki lengan torsi dengan nilai tertentu. Menggunakan konsep torsi, kedua gaya akan memiliki torsi dengan tanda yang sama. Sigma tau sama dengan minus F1L1 minus F2L2. Nilai sigma torsi ini tidak sama dengan 0, akan tetapi kurang dari 0. Artinya, kumparan akan berputar searah dengan perputaran arah jarum jam. Namun tunggu dulu, kenapa jarum galvanometer berhenti di angka tertentu? Inilah peran dari bekas spiral. Perputaran dari kumparan menyebabkan penyimpangan posisi sudut dari bekas spiral. Menurut hukum Newton, bekas spiral akan memberikan reaksi dengan memberikan torsi dalam arah yang berlawanan. Pada nilai penyimpangan tertentu, kedua torsi ini akan seimbang. Inilah saat jarum galvanometer berhenti berputar. Untuk pengetahuan, tanpa adanya bekas spiral, kumparan akan terus berputar selama arus listrik masih mengalir, seperti yang terjadi pada kipas angin. Dari tutorial ini, kita telah mengetahui bahwa konsep gaya Lorentz, torsi, dan hukum Newton dapat dipadukan untuk membuat galvanometer. Pada tutorial selanjutnya, kita akan belajar menganalisa hal ini lebih detail secara matematis. Semoga mendapatkan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Untuk selanjutnya, jika ada yang ditanyakan di email saja ya, karena meeting time-nya juga ini udah bentar lagi limit. Jadi untuk pertanyaan nanti boleh ditulis di email, nanti kita insya Allah dijawab. Terima kasih pada kelompok ini, Sinta dan sorry, satu lagi deh. Tasya, Pak. Tasya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Alhamdulillah lebih baik daripada kelompok sebelumnya. Untuk selanjutnya, untuk acara diskusinya, silakan teman-teman berdiskusi di Ina saja. Silakan tulis apa yang ditanyakan. Kemudian silakan teman-teman yang lain memberikan tanggapan dan jawaban